Malam telah larut, yang terdengar hanyalah suara binatang malam dan suara napas Karebet yang teratur tenggelam di alam mimpi. Esok paginya, semburat merah terlihat di bawah wetan. Ketika Karebet sedang berpamitan kepada pamannya Ganjur. Hati-hati Karebet, kali ini kau pergi bersama dengan seorang raja yang dikawal oleh belasan prajurit Wiratamtama. Jaga dirimu baik-baik, jangan melawan perintah Kanjeng Sultan, kata Ganjur. Baik paman, kata Karebet. Karebet lalu melangkahkan kakinya, berjalan keluar dari dalam Suranata menuju ke arah keraton. Udara pagi yang segar mengiringi Karebet yang melangkah cepat. Sampai di depan pintu gerbang keraton yang dijaga oleh 2 orang prajurit, Karebet pun berhenti menunggu kedatangan Tumenggung Gajah Birawa. Beberapa saat kemudian, terlihat seekor kuda tinggi besar berwarna coklat berlari mendekat. Dan setelah sampai di depan pintu gerbang keraton, kuda itu pun berhenti. Penunggangnya, Tumenggung Gajah Birawa yang memakai pakaian perwira Wiratamtama turun dari kudanya. Sesaat kemudian, terlihat seorang prajurit Wiratamtama menghampirinya, lalu memegang tali kendali kudanya. Kemudian kuda itu pun dituntun masuk ke dalam halaman keraton. Tumenggung Gajah Birawa beserta Karebet kemudian berjalan memasuki halaman keraton. Dan ternyata di sana telah menunggu Tumenggung Gagak Nabrang yang memakai pakaian perwira Wirabraja dan Tumenggung Suropati yang juga memakai pakaian perwira Wiramenggala. Di belakang mereka sudah siap belasan kuda dan beberapa bendera kesatuan prajurit yang masih tergulung. Adik Tumenggung Suropati, kata Tumenggung Gajah Birawa. Iya Kakang Tumenggung, jawab Tumenggung Suropati. Prajurit perintis sudah bisa diberangkatkan sekarang, kata Tumenggung Gajah Birawa. Baik, Kakang Tumenggung, kata Tumenggung Suropati. Lalu ia melambaikan tangannya, dan sejenak kemudian 2 ekor kuda berpenumpang 2 orang petani yang membawa pedang pendek, panah sendaren dan panah api berjalan keluar dari pintu gerbang keraton menuju ke arah timur. Itulah 2 orang prajurit perintis Wiramenggala yang berangkat lebih awal. Mereka berkuda beberapa ratus langkah di depan rombongan Kanjeng Sultan untuk memastikan jalan yang aman untuk dilalui rombongan Sultan Trenggono. Tumenggung Gajah Birawa memanggil Karebet dengan isyarat tangan. Setelah Karebet mendekat, maka Tumenggung berkata, Karebet, kau bisa naik kuda? Bisa, Tumenggung, jawab Karebet. Baik, sekarang sebaiknya kau berganti pakaian dulu, kata Tumenggung. Maaf Tumenggung, pakaian saya hanya satu, yang saya pakai sekarang ini, kata Karebet. Tumenggung Gajah Birawa tersenyum, lalu tangannya melambai dan seorang abdi dalam mendekat sambil membawa sebuah bungkusan. Karebet, ini sepegandeng pakaian abdi dalam ke Sultan Demak. Pakailah pakaian ini dan kau ganti pakaian dulu di belakang, kata Tumenggung sambil memberikan sebuah bungkusan kepada Karebet. Terima kasih Tumenggung, jawab Karebet sambil menerima bungkusan, dan ia pun kemudian pergi ke belakang untuk berganti pakaian. Sementara itu, seorang prajurit mengatur letak posisi beberapa kuda. Ada beberapa kuda yang posisinya masih terlihat miring, diluruskan.
sehingga membentuk suatu barisan kuda yang rapi. Beberapa saat kemudian terlihat Karebet yang sudah berpakaian abdi dalam kesultanan berjalan menuju ke tempat Tumenggung Gajah Birowo. "Karebet, kau naik kuda yang itu. Kau bersama 2 abdi dalam lainnya nanti melayani keperluan Kanjeng Sultan dan keperluan lainnya di sepanjang jalan dan di hutan Prawoto," kata Ki Tumenggung. "Baik Ki Tumenggung," kata Karebet. Tumenggung Gajah Birowo melihat berkeliling. Setelah semuanya siap, tangannya diangkat memberi isyarat, lalu terdengar suara bende yang ditabuh. Suara bende telah berbunyi sekali, dan tak lama kemudian semua prajurit dan abdi dalam sudah siap di samping kudanya masing-masing. Sekali lagi Tumenggung Gajah Birowo melihat berkeliling. Dilihatnya kedua Tumenggung menganggukkan kepalanya. Lalu Tumenggung Gajah Birowo mengangkat tangannya. Maka Tumenggung Anabrang dan Tumenggung Surpati berjalan menuju ke ruang dalam. Sesaat kemudian terlihat Sultan Trenggono keluar ruangan dengan memakai busana kesatria, diapit oleh Tumenggung Gagak Anabrang dan Tumenggung Surpati. Belakang Sultan Trenggono ada seorang yang membawa songsong kerajaan, payung kebesaran Kesultanan Demak yang berwarna kuning kemasan. Di sebelah abdi dalam yang membawa payung berjalan pula seseorang yang sudah berumur setengah baya. Tumenggung Gajah Birowo maju selangkah dan mempersilahkan Kanjeng Sultan untuk naik kuda yang telah dipersiapkan. Sedangkan orang yang berumur setengah baya yang keluar bersama Sultan Trenggono hanya berdiri saja di samping kuda Kanjeng Sultan. Setelah Kanjeng Sultan berada di punggung kuda, maka terdengarlah suara bende yang ditabuh untuk kedua kalinya, dan semua prajurit dan abdi dalam naik ke punggung kuda masing-masing, siap untuk berangkat. Rombongan mulai meninggalkan pintu gerbang keraton menuju ke arah timur. Jagat Tingkir yang berpakaian abdi dalam duduk di atas kuda yang berjalan perlahan, melihat indahnya seragam para prajurit dari Kesultanan Demak dan betapa gagahnya bendera yang berkibar. Bendera yang berkibar paling depan adalah bendera Kesatuan Wirabraja yang mempunyai dasar warna pare enom bergambar sebuah trisula warna hitam, Trisula Sakti. Di belakangnya ada bendera yang punya warna dasar hitam bergambar sebuah cakra berwarna kuning emas. Itulah bendera Kesatuan Wiratamtama, Cakra Baskara. Yang paling belakang adalah bendera dari Kesatuan Wiramanggala dengan warna dasar putih bergambar sinar matahari terbit berwarna merah, Surya Sumirat. Semua bendera berkibar megah, tapi ada satu bendera yang berkibar amat gagah, tegak berdiri paling tinggi. Bendera yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan bendera lainnya yang terletak di depan Sultan Trenggono. Bendera yang dibawa oleh seorang prajurit Wirabraja. Itulah bendera Kesultanan Demak, Sang Dwi Warna, bendera gula kelapa. Ketika semua orang dan kuda yang telah melakukan perjalanan berada di sebelah timur Sungai Tungtang, maka rombongan berkuda Sultan Trenggono melanjutkan perjalanan menuju timur. Matahari berlahan-lahan bergerak di atas langit menuju ke arah barat. Hari sudah semakin siang. Masih ada waktu beberapa saat lagi sebelum sampai di Kaliserang. Tumenggung Gajah Birowo memerintahkan kepada seorang prajurit Wiratamtama untuk berangkat mendahului ke Kudus, memberi kabar kepada Sunan Kudus
karena rombongan Kanjeng Sultan akan singgah di Panti Kudus. Ketika rombongan sudah sampai di Panti Kudus, di depan sendiri berdiri Kanjeng Sunan Kudus, dan di belakang Kanjeng Sunan Kudus belasan santri juga siap menyambut para prajurit, siap merawat dan memberi makan kuda tunggangan para prajurit. Temanggung Gagak Nabrang yang berkuda paling depan mengangkat tangannya, dan saat kemudian rombongan Kanjeng Sultan berhenti dan semua penunggangnya turun dari kuda. Pandangan Kanjeng Sunan Kudus menyapu semua orang di dalam rombongan Sultan Demak. Seakan-akan ada seseorang yang ditunggu dan dicari di dalam rombongan itu. Sunan Kudus maju beberapa langkah menyambut Kanjeng Sultan bersama ketiga orang Temenggung. Sunan Kudus mengajak mereka masuk ke ruangan Panti Kudus. Sedangkan para prajurit dipersilahkan istirahat di ruangan yang lain. Di dalam ruangan, Kanjeng Sunan Kudus bersama Kanjeng Sultan Trenggono duduk di kursi, sedangkan ketiga Tumenggung duduk di atas tikar. Setelah saling menanyakan kabar keselamatan masing-masing, Sunan Kudus bertanya pada Kanjeng Sultan, "Kanjeng Sultan, di mana muridku Penangsang?" "Penangsang sebetulnya sudah saya ajak untuk ikut berburu, Kanjeng Sunan. Tapi hari ini kebetulan Penangsang akan pergi ke Jibang Panolan," kata Sultan Trenggono. "Kemenakanku Penangsang memang terlalu keras hatinya. Kalau sudah mempunyai suatu kemauan, maka kemauan itu harus terlaksana. Seharusnya Penangsang menunda kepergiannya ke Jibang Panolan. Sebaiknya dia ikut berburu ke hutan Prawoto, sehingga bisa bertemu dengan aku guru," kata Sunan Kudus. Pembicaraan itu berhenti ketika beberapa santri Kudus masuk ke ruangan dengan membawa pisang rebus dan beberapa buah kelapa muda. Setelah Kanjeng Sultan menikmati makanan dan minuman, Sunan Kudus berkata, "Kanjeng Sultan, waktunya sudah masuk zuhur. Mari kita tunaikan kewajiban kita. Kita bersama-sama sholat zuhur berjamaah." "Baik Kanjeng Sultan," kata Sultan Trenggono. Kanjeng Sunan Kudus bersama Sultan Trenggono keluar ruangan diikuti tiga Tumenggung untuk menunaikan kewajiban sholat zuhur. "Kolam dan padasan untuk wudhu ada sebelah barat," kata Sunan Kudus. Bersama Kanjeng Sultan, Sunan Kudus berjalan menuju kolam beserta padasan untuk mengambil air wudhu. Ketika sedang berjalan, Sunan Kudus pun melihat tiga orang abdi dalam bersama beberapa orang santri sedang memberi makan dan minum kuda. Ketika abdi dalam itu melihat ke Sunan Kudus yang sedang berjalan menuju padasan, mereka mengangguk hormat. Sunan Kudus pun juga membalas hormatnya. Pandangan mata Sunan Kudus beradu dengan sorot mata salah seorang abdi dalam yang masih sangat muda, anak muda yang berbadan sedang, berwajah tampan, mempunyai sorot mata yang tajam seperti mata seekor macan kumbang. Siapakah sebenarnya pemuda luar biasa itu? Pandangan matanya bercahaya, kata Sunan Kudus dalam hati. Ketika Sultan Trenggono, para perwira dan para prajurit selesai melakukan sholat, kemudian dijamu makan siang di dalam Panti Kudus. Setelah itu selesai makan, Kanjeng Sunan Kudus mengajak Sultan Trenggono untuk berbicara berdua di sebuah ruangan di dalam Panti Kudus. "Kanjeng Sultan," kata Sunan Kudus, "sebelum kita sholat tadi, saya berjalan ke tempat padasan untuk mengambil air wudhu. Saya melihat tiga orang abdi dalam. Seorang di antaranya menarik perhatian saya. Umurnya masih sangat muda, pandangan matanya tajam. Kalau boleh tahu, siapakah sebenarnya pemuda itu, Sultan?" tanya Sunan Kudus.
Yang dimaksud Kanjeng Sultan, seorang anak muda bertubuh sedang, berwajah tampan, pandangan matanya tajam, kata Sultan Trenggono. Betul Kanjeng Sultan, kata Sunan Kudus. Oh, anak itu namanya Karebet, Mas Karebet, kata Sultan Trenggono. Mas Karebet, Karebet. Saya pernah mendengar nama itu, Karebet, kata Sunan Kudus. Ya, Karebet Kanjeng Sunan, anak Ki Kebo Kenanga dari Pengging, kata Kanjeng Sultan. Ayahnya dulu terbunuh oleh Kanjeng Sunan Kudus ketika Karebet masih kecil, masih berumur 3 warsa. Betul, aku yang membunuhnya. Ki Ageng Pengging terbunuh karena tidak mau menghadap Ayahanda Sultan Patah di Demak, kata Sunan Kudus. Ki Ageng Pengging memang harus mati. Kebetulan orang yang membunuhnya adalah Kanjeng Sunan Kudus sebagai senopati perang Kesultanan Demak, kata Sultan Trenggono. Sunan Kudus teringat ketika Sultan Demak Bintoro, Raden Patah, mengangkatnya sebagai senopati menggantikan ayahnya, Sunan Ngudung, yang berasal dari Cipa, yang gugur melawan Adipati Terong dari Majapahit. Ya, memang saya diberi Purbawasesa oleh Ayahanda Sultan sebagai duta pamungkas. Lalu apa kata Karebet tentang kematian ayahandanya, kata Sunan Kudus. Karebet berkata, dengan meninggalnya Ki Kebo Kenanga, maka persoalan Pengging sebenarnya sudah selesai, kata Sultan Trenggono. Iya, dari dulu persoalan Ki Ageng Pengging memang sudah selesai, kata Sunan Kudus. Betul Kanjeng Sunan, persoalan Pengging memang sudah selesai, kata Sultan Trenggono. Keduanya berdiam diri hanya dalam pusaran pengembaraan angan-angan. Sejenak kemudian Sultan Trenggono mengucapkan terima kasih dan mohon pamit akan meneruskan perjalanan. Setelah Kanjeng Sultan sudah berada di atas punggung kuda, maka prajurit dan abdi dalam semua naik ke punggung kudanya, bersiap untuk berangkat. Kanjeng Sunan Kudus berdiri di samping kuda Kanjeng Sultan. Dan setelah Sultan Trenggono sekali lagi mohon diri, maka Ketumenggung Gagak Nabrang sebagai cucuk lampah yang berada paling depan menggerakkan kudanya maju perlahan-lahan. Rombongan berkuda bergerak maju ke arah timur, meninggalkan debu yang berhamburan di belakang.